Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nadiroh dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas jenis-jenis puisi rakyat. Yang pertama yang harus kita kenal adalah apa itu puisi rakyat. Puisi rakyat adalah bagian dari warisan budaya Indonesia. Puisi rakyat adalah karya berupa puisi, syair, pantun, dan gurindam dengan nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut dan biasanya tidak diketahui penulis atau pengarangnya. Ciri khas puisi lama juga terkesan kaku, memiliki aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa di awal atau di akhir saja atau yang dikenal dengan sebutan rima. Lalu ada jenis-jenis puisi rakyat. Jenis yang pertama yaitu pantun. Pantun adalah suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Pantun termasuk puisi Melayu yang mengakar di masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara seperti tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, dan pantun dalam bahasa Toba. Kemudian ada ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, terdiri atas rima akhir tiap baris adalah ABAB. Yang keempat, baris 1 dan 2 adalah sampiran. Dan yang kelima, baris 3 dan 4 adalah isi. Lalu ada contoh pantun. Di sini ada 3 contoh. Bisa kalian baca sendiri contoh pantun yang ada di sini. Lalu jenis puisi rakyat yang kedua adalah gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam kaya akan nilai agama dan moral. Bahkan orang-orang di zaman dahulu menjadikan gurindam sebagai norma dalam kehidupan. Kemudian ada ciri-ciri gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Lalu tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuannya utuh. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Atau isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Nah, berikut adalah contoh gurindam. Kemudian jenis yang ketiga adalah syair. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Kemudian ada ciri-ciri syair. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata, bersajak AAAA. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan. Berikut merupakan contoh-contoh syair. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.